Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Rizkiana Fitri, guru SMP Negeri 2 Bandar Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Lampung. Pada hari ini, saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar di SMP Negeri 2 Bandar Lampung dengan materi teks prosedur. Selamat menyaksikan. Stand up, please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Senyumnya mana? Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat silahkan kita berdoa dulu. Before we study, let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Kori yang sudah menyiapkan. Ya, Bu. Oke, sekarang hari ini kita mau belajar tentang teks prosedur. Sebelum kita belajar teks prosedur, Ibu Rizky harus cek dulu nih. Seperti biasanya, sudah konsentrasi apa belum? Siap dites? Siap. Oke. Kalau Ibu Rizky bilang raja, ganteng gitu ya. Raja ganteng. Kalau Ibu Rizky bilang ratu, cantik. Ya, pintar. Bisa ya? Bisa ya. Jadi orang yang Ibu Rizky tunjuk, dia harus mempraktekkan raja, raja, ratu, ratu, raja, ratu, raja, ratu, raja. Raja, raja, ratu, 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 ganteng. Ganteng gini ya, ganteng ya Tar ya. Oke. Ratu cantik, ratu ganteng, ratu. Cantik. Ya, pintar. Udah konsentrasi. Bagus banget nih. Ada yang mau coba? Enggak. Ada yang mau coba? Oke, udah konsentrasi ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Hadir semua ya. Ya, semoga kalian selalu sehat, selalu semangat supaya kalian bisa mencapai tujuan cita-cita kalian. Amin. Oke. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang teks cerita fantasi, ya. Nah, hari ini kita akan memasuki teks prosedur. Ada yang sudah tahu tentang teks prosedur? Atau udah pernah dengar-dengar teks prosedur itu ini loh Bu, apa kira-kira? Teks prosedur. Rafa, coba. Teks yang berisi langkah-langkah atau ibarat melakukan suatu pekerjaan. Oke, benar. Langkah-langkah dalam suatu pekerjaan. Terima kasih untuk Rafa. Ada yang lain? Biasanya teks prosedur itu gunanya untuk apa sih? Itu memandu. Memandu, pintar, benar. Itu untuk membantu dalam melakukan sesuatu. Nah, supaya jelas, silakan disimak. Ibu Rizky akan menjelaskan sedikit tentang teks prosedur. Nah, di sini KD yang harus kita ketahui adalah yang pertama menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Jadi
diharapkan setelah kamu mempelajari teks prosedur, kamu bisa itu cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Lalu di KD berikutnya menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Nah, jadi kalau kamu sudah mempelajari teks prosedur ini, kamu bisa membuat teks prosedur. Cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu, gitu ya. Jadi ada dua teks prosedurnya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran itu tadi? Ya, peserta didik mampu menelaah struktur teks ciri kebahasaan serta menyajikan teks prosedur yang didengar dan dibaca dengan rasa ingin tahu dan penuh tanggung jawab. Ya, oke. Nah, di sini ada teks prosedur, pengertian dari teks prosedur tadi sudah dijelaskan oleh Rafa. Teks prosedur itu isinya langkah-langkah, kata Rafa. Elo, coba dibaca, Nak. Teks prosedur adalah teks prosedur atau teks petunjuk adalah teks yang berisi tips atau langkah-langkah dalam membuat barang atau melakukan suatu aktivitas. Oke. Jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Bisa itu membuat, bisa itu melakukan. Contoh, kalau misalnya membuat, berarti ada yang dibuat. Teks prosedur itu terbagi menjadi dua. Ya, ada yang membuat, contohnya membuat es batu, membuat mie, ya. Lalu ada yang melakukan sesuatu, itu caranya. Contohnya saja cara menghidupkan handphone, ya kan? Cara mencuci mobil, tidak ada yang dihasilkan. Tapi kita jadi tahu cara yang baik dan benar dalam melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, di sini teks prosedur ada dua, ya, dari isinya. Ada yang teks prosedur sederhana, ada juga teks prosedur kompleks. Ya, yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana, coba dibaca sila. Mana sila? Tuh, nomor 1. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Oke. Kori, baca teks prosedur yang kompleks. Teks prosedur kompleks disampaikan secara naratif sehingga prosedur kompleks disampaikan menyerupai artikel. Oke. Ada teks prosedur sederhana yang sering sekali kalian lihat. Misalnya kalau di mesin ATM ada tulisannya cara mengambil uang. Itu sederhana. Iya kan? Iya. Terus kalau kalian ke mall-mall suka lihat di toilet, ya, untuk menghidupkan keran. Nah, itu salah satu teks prosedur, tapi teks prosedur sederhana. Ya, lain dengan teks prosedur yang kompleks. Dia disajikan secara naratif. Naratif artinya berurutan, menyerupai artikel. Jadi dia panjang. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini teks prosedur sederhana. Ya. Skemanya seperti ini. Ada tujuan. Kenapa sih kita harus melakukan sesuatu itu, ya? Untuk apa? Tujuannya apa? Ya, di situ ada pengantar atau menjelaskan untuk apa itu dibuat. Misalnya membuat es. Untuk apa? Ya, es yang nikmat dan enak misalnya gitu. Terus dikasih tahu deh alat dan bahannya apa saja. Ya, kalau mau buat es. Oh, misalnya es batunya. Terus itu ada lagi apa? Air. Apalagi kalau mau buat es batu, mau buat es cetakan plastik. Nah, ada alat dan bahannya. Lalu langkah-langkahnya. Bagaimana cara membuatnya? Oh, langkah 1, airnya dimasukkan ke dalam cetakan. Kalau mau dikasih warna boleh ditambahkan dengan pewarna makanan, lalu dimasukkan ke dalam freezer. Jadilah es batu yang enak, misalnya enak dan warna-warni. Nah, ini maksudnya teks prosedur yang sederhana. Kalian sangat mudah untuk memahaminya. Begitu ya? Selanjutnya, nah ada ini teks prosedur kompleks. Coba dibaca Aulia. Teks prosedur kompleks disampaikan secara naratif
sehingga prosedur kompleks disampaikan menyerupai artikel. Berikut struktur yang membangun teks prosedur tersebut. Langkah-langkah akhir yaitu bagian yang tujuan umum, yaitu bagian yang berisi tujuan umum sebagai pengantar tujuan khusus. Langkah-langkah umum bagian awal yaitu bagian yang berisi langkah-langkah umum dan disusun secara sistematis sampai kepada pilihan tujuan khusus. Tujuan khusus 1, 2, 3, dan seterusnya yaitu bagian berisi pilihan tujuan yang ingin dilakukan. Sublangkah atau langkah-langkah khusus yaitu bagian yang berisi langkah-langkah akhir yang disusun secara sistematis untuk menutup prosedur. Ya, jadi teks prosedur kompleks ini memang kompleks atau banyak, ya. Jadi ini harus membacanya dengan pemahaman, tidak dengan sekali baca kalian bisa tahu langkah-langkahnya. Ya, makanya dia dibilang kompleks. Nah, kita sekarang lebih fokus ke yang sederhana dulu, ya, biar kalian mudah memahami materi teks prosedur. Nah, ini skema dari struktur teks prosedur kompleks, ya. Ada tujuan umum, lalu ada langkah awal umumnya, lalu ada tujuannya ada 3 nih, ya, ada 3. Nah, ini semua berkaitan. Lalu ada langkah-langkahnya, ada langkah 1, ya, langkah satunya ada 3 lagi, ya. Lalu diakhiri dengan langkah umum akhir. Tempat dan cara. Pintar. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ya, ini adalah ciri-ciri teks prosedur. Kira-kira kalau Ibu Rizky kasih contoh nih, ya. Ada contoh teks prosedur. Nih, ada contoh teks prosedur. Nanti kita akan lihat. Nah, menggunakan kalimat perintah. Tutuplah dengan kain basah, misalnya, ya, saat memasak. Itu merupakan kalimat Perintah. Ada kata tutuplah, ya. Lalu terdapat juga panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, ya, ada di struktur kedua, ya, urutannya, ya, itu ada langkah-langkahnya. Lalu menggunakan kata kerja aktif, masukkan gula ke dalam adonan, misalnya. Masukkan itu merupakan kata kerja, ya, masukkan. Ada hal yang dilakukan, ya kan, memasukkan. Ada gerakan, gitu, ya, itu namanya kata kerja aktif. Lalu yang keempat, menggunakan kata penghubung. Setelah memasukkan gula, tutup panci dengan rapat. Nah, tutup panci dengan rapat, ada konjungsi atau kata hubung. Ada kata hubung lalu, ada kata hubung dengan, ya. Ada 4 struktur sederhana dari teks prosedur. Kita ulang lagi. Apa 1? Judul. 2. Pintar. 3. 4. Good. Yeah. Sekarang kita akan simak video cara membuat sesuatu, ya. Video cara membuat sesuatu. Kalian simak dengan baik videonya. Ini adalah contoh teks prosedur, ya. Tapi dilakukannya dengan video, ya. Tapi nggak dibaca. Lewat video. Silakan disimak dulu, ya. Kebetulan lagi di Lampung, kita bikin seruit yuk. Seperti masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat Lampung adalah masyarakat yang senang berkumpul dan bersilaturahmi, bisa sama keluarga atau sama tetangga. Saat berkumpul diperlukan makanan yang bisa dinikmati bersama-sama, macam seruit ini. Isiannya pun bermacam-macam, tergantung ketersediaan bahannya. Karena Lampung berbatasan langsung dengan laut, bisa ditebak, pasti ikan. Selanjutnya ada terong, timun, dan tempoyak. Biasanya ikan harus diproses terlebih dahulu. Mau diasap? Boleh. Oh iya, gak ada batasan ikannya juga, Fems. Mau pakai nila kayak gini juga boleh. Kalau punya jenis ikan yang lain, juga bisa dipakai untuk jadi seruit.
Lanjut fans, terong ungunya dibakar. Ada banyak cara sih sebenarnya, tapi dengan dibakar nutrisinya maksimal. Selain itu, terong nggak bersentuhan langsung dengan minyak, aman dari kolesterolnya kan? Ini dia nih sambal dan tempoyak yang dibuat dari daging durian yang sudah matang. Favoritnya orang Sumatera fans. Kasih biji timun juga ya. Kecil-kecil gini, biji mentimun punya sifat antiinflamasi yang efektif untuk meredakan pembekakan selaput lendir di hidung dan tenggorokan tuh. Makanya biji mentimun sering dipakai untuk meredakan radang tenggorokan. Baru tahu ya. Oh iya fans, ternyata nama seruit mulai muncul sejak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia loh. Nama seruit diambil dari kata sirkuit yang punya arti batasan putaran di lapangan untuk balapan. Gerakan orang yang lagi bikin seruit dengan memutar bahan makanan mirip banget sama lapangan putaran balapan. Selanjutnya diadopsi oleh masyarakat kita dan mengalami pengurangan huruf. Masyarakat Lampung menyebut kegiatan ini sebagai nyeruit. Meskipun zaman udah modern, tapi kegiatan berkumpul ini masih dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini loh. Jadi sarana untuk menjaga silaturahmi. Sampai ada lelucon, belum ke Lampung kalau belum nyeruit. Hehehe. Oke. Sudah disimak tadi ya. Kita kembali lagi ke struktur dari teks prosedur ya. Oke. Tadi kalau sudah kalian simak, judulnya apa sih? Seruit. Seruit. Dari mana? Siapa yang udah pernah makan seruit? Oke, Denis, enak nggak seruit? Enak. Apa aja bahannya, Denis? Ikan, telur, terasi, apa lagi? Yang tempoyak. Oke. Siapa lagi yang udah pernah makan? Silakan, Mutia. Apa? Bahan-bahannya? Ya, yang tempo hari Mutia makan seruitnya itu apa? Ikan apa? Ada ikan bakar. Ikan bakar. Terus Ada sambal terasi. sambal terasi. Ada tempoyak. Ada tempoyaknya. Terus ada terong bakar. Ada terong bakar. Enak ya. Aduh, siang-siang gini jadi lapar ya. Mun pintar. Jadi kalau kalian sudah simak tadi, bisa ditulis ke dalam teks prosedurnya? Bisa ditulis? Nah, judulnya apa tadi apa? Seruit Lampung. Seruit Lampung. Tujuannya apa? Dijadikan hidangan atau kuliner saat berkumpul. Iya, alat-alat dan bahannya sudah tergambar ya tadi ya. Lalu ada langkah-langkahnya juga dari mulai membakar ikannya, membakar terong ya tadi sampai diaduk jadi satu ya lalu dinikmati. Nah, ini salah satu teks prosedur sederhana ya. Nah, ini juga teks prosedur. Nah, sekarang kalian diskusi kelompok. Ibu Rizky akan membagikan LKPD. Nah, jangan lupa dituliskan. Jangan lupa dituliskan nama ya. Nama kelompoknya. Lalu waktu pengerjaannya 15 menit maksimal. Ya, 15 menit. Sudah dapat semua kelompoknya? Sudah. Oke. Silakan dikerjakan, waktunya maksimal 15 menit. Kadang digoreng atau dibakar. Boleh di sini, boleh di sini. Baiknya boleh. Boleh. Masih dibakar. Campur sambal terasi. Ditambah lalapan. Ayo. Dibaca teksnya dahulu. Ayo, sudah ketemu?
Apa judul teks prosedurnya yang dibuat? Nah, oke, cara membuat mie instan. Suka mie instan semua ini kayaknya. Sudah berjalan 5 menit lebih ya. Perhatikan teksnya, lalu kerjakan LKPD-nya. Itu ada 2 ya, ada 2 kelompok soal, ada A dan B ya. Silakan dikerjakan. Jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ya. Baik, Bu. Kalau sebab Oke. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan kelompok 1 menjawab soal nomor berapa? 1A. Oke, silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafa Fikri dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nomor 1A. Jelaskan struktur teks prosedur, materi tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. A. Tujuan. Bagian ini menyebutkan apa yang telah dibuat atau dilakukan. B. Alat dan bahan. Teks prosedur cara membuat sesuatu yang diperlukan, alat dan bahan. Misalnya membuat makanan, membuat hiasan, dan lain-lain. Langkah kedua, langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan. Penutup. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan cara merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata-kata lain atau sinonim atau memotivasi orang untuk melakukannya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kasih tepuk tangan. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan struktur dari teks prosedur. Ada tujuan, alat dan lalu langkah-langkah dan penutup ya. Sekarang yang kelompok 2, silakan. Suaranya agak lebih lantang ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia bisa dimakan dan bisa dipakai. Cara pembuatan yang berbeda, langkah-langkah yang berbeda, dan cara pemakaian yang berbeda. Berbentuk bulat dan berbentuk kecil mungil, serta warna yang berbeda. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tadi sudah membedakan ya teks cara membuat bakso dan cara membuat keranjang bunga. Oke, kasih tepuk tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kurota Yun. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Judulnya Seruit Lampung. Tujuannya dijadikan hidangan saat berkumpul. Alat dan bahannya yaitu ikan yang digoreng atau dibakar, dicampur sambal terasi, ditambah lalapan, dan ditambah tempoyak olahan durian atau mangga. Langkah-langkahnya adalah cuci bersih ikan, lumuri dengan garam dan jeruk nipis. Penutupnya atau kesimpulannya yaitu seruit adalah makanan khas dari Lampung. Makanan ini berupa masakan yang digoreng atau dibakar, dicampur dengan sambal terasi dan lalapan. Bagi masyarakat Lampung, seruit adalah makanan pokok
Nama seruit artinya nyeruit yang artinya dilakukan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali dari kelompok 3. Tepuk tangan. Saya Bilbina Karisa Hatido dari kelompok 4 akan menjawab soal nomor 1B. Susunlah teks prosedur bagian struktur teks prosedur, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Cara membuat mie instan. Tujuan. Cara memasak mie instan dengan sederhana. Alat dan bahan. Siapkan panci, saringan, dan mangkok. Langkah-langkah. Rebus air sampai mendidih. Masukkan mie ke dalam air mendidih itu. Tunggulah selama 3 menit. Sambil menunggu, siapkan di dalam mangkok, campurkan bumbu, minyak bumbu, dan bumbu cabai. Tuangkan mie yang sudah dimasak itu ke dalam mangkok dan aduklah sampai campuran bumbu rata. Mie instan siap disajikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak tadi penjelasan tentang teks prosedur. Dari mulai apa tadi? Pengertiannya, lalu apa lagi? Tujuannya, apa lagi? Langkah-langkahnya, terus apa lagi? Sekarang kesimpulan, terakhir penutup, ya kan? Ada berapa struktur teks prosedur? Ada? 1. Judul. Tujuan dulu. 2. Alat dan bahan. 3. 4. Siapa yang bisa ya? Ibu Rizky mau tunjuk dulu deh. Adel. Ada 4 struktur. Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, sama kesimpulan atau penutup. Ya, pintar. Sekarang kita mulai post testnya, ya. Di sini Ibu Rizky sudah menyiapkan beberapa soal, nggak banyak, cuma hanya ada 7 soal saja. Kamu bisa kerjakan di buku latihan, cukup ABC-nya saja, ya. Cukup ABC-nya saja. Silakan dikerjakan. Terbaca, Nak? Ibu bantu bacakan. Nomor 1. Saat membuka kardus barang elektronik yang dibelinya, Silvi menemukan buku kecil berisi teks prosedur. Apakah yang dimaksud dengan teks prosedur? A. Teks yang berisi cerita saat melakukan sesuatu. B. Teks yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. C. Teks berisi gambaran suatu benda atau keadaan. D. Teks yang berisi langkah-langkah cara melakukan sesuatu. Silahkan dipilih. Ya. Nomor 2, terbaca? Terbaca. Oke, pindah nomor 3 ya. Silakan.
Oke, Ibu Rizky bacakan. Panaskan malam atau lilin di wajan dengan api kecil sampai mencair. Jangan menggunakan api yang besar untuk menjaga kestabilan suhu kompor. Ambil malam dengan menggunakan canting. Lukislah kain putih dengan canting tersebut sesuai pola yang ada di kain. Kalimat larangan terdapat di kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Malam itu maksudnya lilin ya, canting itu alat untuk membatik. Nomor 4 terbaca? Oke, silakan. Nomor 4 terbaca? Terbaca. Nomor 5 terbaca? Nomor 5 sudah? Belum. Bubur Manado adalah hidangan yang mudah, murah sekaligus sehat. Menu ini adalah sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Teks di atas adalah struktur teks prosedur bagian apa tuh? Bagian apa tuh? Jangan terkecoh ya. Ada kata kuncinya di situ. Sudah nomor 5? Sudah nomor 5? Oke, belum. Kita tunggu temannya dulu. Iya, putar aja sesama kelompok. Udah diputar, Nak? Dah, pinter. Cepet tanggap kelompok yang lain ya. Yuk, nomor 1. Nomor 1 itu jawabannya apa? D, pintar. Nomor 2, jawabannya apa? A, ya, cara mematikan laptop. Nomor 3, B, pintar. Nomor 4, D, ya, ada strukturnya, ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup, pintar. Nomor 5, bubur Manado adalah hidangan yang sangat mudah, murah sekaligus sehat. Menu ini adalah, ya, adalah itu berarti tujuan. Jangan terkecoh dengan kata selamat mencoba. Siapa yang jawab A? Ya, pintar. Yang A yang benar ya. Nomor 6, yang merupakan jenis alat yang mana? Pintar. Cetak. Ya, kalau tepung, santan, gula itu semuanya bahan. Lalu yang terakhir, gunakan api kecil agar apa? D, pintar. Tujuan. Supaya agar tidak terkena hujan, gunakan payung. Berarti dengan tujuan ya. Oke, tunjuk tangan siapa yang dapat 100. Dapat 100? Karena 1 tadi salah ya. Dapat 90. Dapat 90. Ada Rafa, Adel, Manda, Atar, ya. Terus siapa lagi? Siapa? Raden. Terus Naura dan ya, Bilbina. Oke, tepuk tangan yang dapat 90. Ya. Yang dapat 80. Ada Danis, ada Elo, ada Kori, lalu ada si Cinta. Siapa? Tisha. Ya, terus Kasifa, terus ya, kasih tepuk tangan yang dapat 80. Ternyata sudah mengerti ya. Cuma tadi ada satu terkecoh ya. Cuma ada satu tadi terkecoh. Oke, selamat ya. Nah,
Setelah kita mengerjakan post test, akhirnya kita harus menutup pembelajaran ini. Ya. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran ini, apa sih kesimpulannya yang kalian dapat dari pembelajaran teks prosedur? Rafa, silahkan. Kita bisa mengetahui struktur-struktur teks prosedur. Ya, kita bisa mengetahui struktur-struktur teks prosedur. Apalagi, Nak? Selain mengetahui strukturnya? Dapat mengetahui makna teks prosedur. Dapat mengetahui makna teks prosedur, ya. Terus ada lagi? Teks prosedur adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang apa? Langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, ya. Lalu di sini materi yang kalian pelajari hari ini apa? Iya. Apakah kalian merasa senang menerima materi teks prosedur? Senang dong ya. Karena nanti pulang bisa buat seruit, ya kan? Bisa buat mie instan. Bisa buat apa lagi tadi di situ? Bakso. Cuma karena baca teks prosedur, ya. Apakah kalian memahami materi teks prosedur? Paham. Iya dong, tadi kan udah dapat 90, ya kan? Ya, nah sekarang bonusnya nih, Ibu Rizky mau ngasih tahu pelajar Pancasila. Udah tahu tuh pelajar Pancasila? Ya, pelajar Pancasila itu artinya pelajar yang jiwanya itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita kan terdiri dari macam-macam suku ya, suku, ras, agama, budaya beda-beda kan? Tapi kita harus Bhinneka Tunggal Ika, artinya tetap satu jiwa. Nah, ada semboyannya di sini ya. Kami, coba ikuti, kami siswa bertakwa mandiri bernalar kritis Bhinneka Tunggal Ika gotong royong kreatif. Ya. Ya, terima kasih. Toh, terima kasih. Ada yang bisa bantu Ibu Rizky untuk membaca pantun? Siapa? Hah? Oh, gini aja. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Oke, silakan. Yang lain ketika temennya membaca, iya. Oke, ya, silakan. Kelompok, ayo. Kuda berjalan. Kuda berjalan, jangan dikejar. Iya. Kalau jauh di kampus onar. Iya. Jadi siswa rajinlah belajar. Iya. Terus? Masa depan pasti bersinar. Iya. Oke, semoga kalian selalu tetap semangat, selalu ceria dalam menerima pembelajaran. Terima kasih sudah belajar hari ini ya. Sekarang kita berdoa dan kita akan pulang ke rumah. Oke, silakan dipimpin doanya. Let's pray together and start. Stand up, please. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Silakan dibereskan, lalu boleh keluar.